Ilmu Hitam The Gunners Arsenal. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dan masih bersama saya Anton R. Dan masih kita ngobrolin bola, seputar sepak bola teman-teman. Video kali ini saya akan sedikit membahas tentang ilmu hitam The Gunners Arsenal. Ya, ilmu hitam ini beberapa hari terakhir menjadi viral karena setelah partai big match kemarin antara Manchester City versus The Gunners Arsenal yang berlangsung di Etihad Stadion dan berakhir dengan hasil imbang 2-2. Nah, anak-anak asuh Arteta ini dituduh melakukan ilmu hitam dalam pertandingan tersebut. Nah, kalau soal pembahasan pertandingan, atau saya telah bahas dalam video kemarin antara Manchester City versus The Gunners Arsenal. Nah, telah kita bahas di video sebelumnya. Dan kali ini saya akan sedikit membahas tentang tuduhan ilmu hitam The Gunners Arsenal. Karena banyak sekali yang menuduh bahwa pemain-pemain The Gunners Arsenal sengaja mencederai gelandang serang terbaik Manchester City kali ini, Rodri. Ya, karena Kevin De Bruyne sedang cedera, jadi dia merupakan salah satu andalan dari Pep Guardiola sebagai pelatih Manchester City, gitu teman-teman. Namun, ketika bertemu dengan Arsenal kemarin, pemain-pemain Arsenal dituduh sengaja mencederai pemain andalan Manchester City ini, Rodri. Namun menurut saya ya, setelah beberapa kali video itu saya putar dan saya lihat, menurut pandangan saya tidak ada, bahkan Thomas Partey pun tidak menyentuh Rodri, begitu. Jadi kalau mau dibilang Thomas Partey sengaja mencederai Rodri, saya rasa itu alasan dari fans-fans Manchester City saja yang ya bagi saya tidak masuk akal, hanya mencari-cari alasan saja, begitu. Terus berikutnya ada Arsenal dituduh sengaja mengulur-ngulur waktu. Nah, ini merupakan salah satu ilmu hitam juga. Nah, tapi bagi saya, teman-teman, ketika The Gunners Arsenal dicurangi oleh wasit dan Trossard dikenai kartu merah, wajar-wajar saja dengan 10 pemain menghadapi pemain Manchester City, ya wajar-wajar saja atau The Gunners Arsenal mengulur-ngulur waktu atau memperlama waktu, wajar. Tapi itu karena memiliki alasan bahwa harus mempertahankan keunggulan seperti itu. Dan walaupun pada akhirnya tidak mampu mempertahankan keunggulan dan mampu diimbangi oleh tuan rumah Manchester City, tapi pada hakikatnya atau pada faktanya ya wajar kalau pemain atau anak asuh Mikel Arteta ini menggunakan strategi defense, gitu, strategi bertahan, Parker Bus, dan menggunakan sedikit mengulur-ngulur waktu, ya saya rasa itu wajar-wajar saja. Tapi kalau dituduh bahwa Arsenal atau pemain Arsenal sengaja mencederai Rodri, ya saya rasa itu tidak masuk akal sama sekali. Karena tidak punya alasan kenapa harus sengaja mencederai Rodri, begitu. Dan pada faktanya setelah video benturan antara Thomas Partey dengan Rodri, setelah saya putar, bahkan Thomas Partey pun tidak menyentuh Rodri di dalam garis 16. Ya, kalau memang itu pelanggaran, kan ada VAR, teman-teman. Ya, ada VAR dan wasit punya hak untuk memutar ulang rekaman tersebut. Dan saya rasa dalam video tersebut ya wajar lah kalau wasit tidak memberi pelanggaran. Karena memang tidak ada sentuhan sedikit pun. Hanya sentuhan badan biasa gitu. Oke, tuduhan berikutnya yang viral, yang dituduhkan kepada anak-anak asuh Mikel Arteta ini adalah strategi set piece yang dilakukan oleh pemain-pemain The Gunners Arsenal. Merupakan strategi set piece ilmu hitam atau dark art, karena menghalang-halangi keeper, gitu.
menghalangi Ederson. Ya, kalau itu sekali lagi, kalau itu memang pelanggaran, saya rasa wasit bisa, kan di video tersebut pun wasit sudah, saya rasa wasit VAR itu sudah memutar ulang video tersebut dan tidak ada unsur sedikit pun pelanggaran di sana. Teman-teman, tidak ada unsur pelanggaran di sana. Ya karena memang itu wajar. Dan bahkan strategi mengulur waktu pun menurut saya itu salah satu kecerdasan dari Mikel Arteta. Mikel Arteta memang agak sedikit lebih maju dalam strategi. Apalagi Arsenal sekarang sejak musim lalu itu Arsenal terkenal dengan strategi set piece-nya yang cukup mematikan. Bahkan banyak gol yang dilesatkan oleh Arsenal, yang didapatkan oleh Arsenal melalui set piece pada musim lalu gitu. Dan saya rasa dengan Arsenal pun beberapa musim terakhir terkenal dengan strategi set piece-nya gitu, dan mampu menghasilkan gol melalui set piece, melalui bola mati, corner dan lain sebagainya gitu teman-teman. Dan dalam pertandingan tersebut, kalau memang dituduh pemain-pemain Arsenal melakukan dark art, ilmu hitam, ya silakan dilihat saja gitu. Saya rasa itu masih sebatas wajar dan memang bola tersebut di luar jangkauan dari kiper Ederson, kiper Manchester City. Jadi tidak ada unsur Martinelli di sana untuk menghalang-halangi kiper gitu. Tidak ada unsur. Memang itu bagian dari strategi yang diterapkan oleh Arsenal, oleh Mikel Arteta. Jadi menurut saya masih sebatas wajar gitu. Dan memang Arsenal terkenal dengan strategi set piece-nya. Begitu teman-teman. Dan saya rasa kemarin pada pertandingan big match kemarin teman-teman boleh melihat bahwa wasit yang memimpin pertandingan kemarin, Michael Oliveira kalau tidak salah namanya, itu memang selalu memberatkan pemain-pemain Arsenal, bahkan selalu merugikan pemain Arsenal gitu. Di beberapa pertandingan ketika Arsenal bermain dan dipimpin oleh wasit tersebut, selalu Arsenal dirugikan oleh wasit tersebut. Dan kalau memang Arsenal menggunakan dark art atau ilmu hitam, ya sudah pasti wasit tersebut akan memberi ganjaran. Terbukti bahwa Trossard diberi kartu merah, padahal pelanggaran itu yang tidak seharusnya teman-teman. Gitu. Dia atau Trossard dituduhkan melakukan pelanggaran hanya karena tidak sengaja atau melakukan refleks menendang bola begitu. Bukan atas pelanggaran yang seharusnya dia lakukan. Itu kan aneh gitu. Jadi kalau Arsenal dituduh melakukan dark art lagi, ya itu hanya fans-fans City yang mencari-cari alasan, atau fans-fans klub lain seperti fans Manchester United yang hanya mencari-cari alasan iri mungkin ya terhadap anak-anak The Gunners Arsenal gitu. Ya, saya rasa itu sih kenapa tuduhan-tuduhan ilmu hitam itu yang dilakukan Arsenal, dan tidak masuk di akal sama sekali gitu teman-teman. Kalau memang ya mau dibahas, ya kita bahas bagaimana seorang Erling Haaland melempar bola ke Gabriel gitu. Harusnya di situ diberi pelanggaran. Ya, ketika Erling Haaland melempar bola ke Gabriel setelah gol terjadi, saya rasa itu wajib diberi pelanggaran oleh wasit, diberi kartu. Namun wasit tidak melakukan hal tersebut. Ini membuktikan bahwa wasit lebih condong kepada Manchester City, begitu teman-teman ya. Jadi tuduhan-tuduhan tersebut tuduhan ilmu hitam yang dilakukan oleh berbagai fans yang beberapa hari ini viral, bagi saya tidak masuk akal dan tidak punya dasar sama sekali. Oke, berikutnya kita sedikit lanjut ke pertemuan antara Manchester United versus FC Twente ya.
Walaupun saya tidak nonton, tapi skornya berakhir dengan skor imbang 2-2 gitu. Ya, ini memang kembali lagi teman-teman. Bagi saya, kalau saya melihat Manchester United, memang Ten Hag ini memang ya kayaknya sudah stuck di situ. Sudah pada titiknya di situ. Jadi saya rasa stuck, si Ten Hag ini memang tidak cocok untuk melatih Manchester United itu, dan memang perlu mengganti Ten Hag ini gitu. Karena memang ya secara kepelatihan Ten Hag ini terlalu keras. Ten Hag ini tidak mengedepankan man management. Walaupun memang secara strategi Ten Hag sangat bagus teman-teman. Dan perlu dikoreksi juga bahwa sisi tengah Manchester United memang cukup bagus. Cukup bagus gitu. Diisi oleh Eriksen dengan Maino. Ada lagi ini Hernandez gitu teman-teman. Dan memang cukup bagus. Namun sayangnya lini depan MU ini masih tumpul, kurang efektif. Dan itu tugas Ten Hag, saya rasa sudah tidak bisa lagi Ten Hag untuk menangani itu. Dan menurut saya Ten Hag memang harus pergi cepat-cepat dari Manchester United karena tidak cocok. Ten Hag itu kekurangannya adalah terlalu keras, manajemennya masih kurang, begitu teman-teman ya. Oke. Terakhir kita akan sedikit membahas atau melakukan prediksi terhadap pertandingan-pertandingan yang akan terjadi di minggu ini. Ada Newcastle lawan versus Manchester City. Ya, pertandingan ini akan berlangsung di kandang kandang Newcastle ya, kandang Newcastle. Oke, dan saya rasa Manchester City bakalan kesulitan sih. Prediksi saya Manchester City bakalan kesulitan melawan Newcastle karena tidak adanya Rodri, Kevin De Bruyne pun masih cedera, dan paling pengganti satu-satunya ya adalah Kovacic. Namun ya kita lihat sendiri, walaupun ya di sisi lain Newcastle juga sedang dalam performa buruk begitu, bad performa gitu. Oke, jadi menurut saya Newcastle versus Manchester City bisa berakhir imbang. Tapi susah bagi Manchester City untuk memenangkan pertandingan nanti, walaupun peluangnya ada begitu. Karena performanya Newcastle masih berantakan. Oke, kita lanjut ke Chelsea versus Brighton. Ya, karena Chelsea lagi bagus-bagusnya, lagi on fire ya. Bisa jadi Chelsea memenangkan pertandingan tersebut. Karena ditambah lagi main di kandangnya Chelsea gitu. Terlepas dari on fire-nya Chelsea ditambah dengan bermain di kandang, maka Chelsea lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Namun Brighton walaupun dalam underperform, tapi Brighton ini adalah tim yang unik teman-teman. Ketika melawan tim besar, Brighton ini mampu menyulitkan tim-tim besar. Nah, bagaimana hasil dari pertandingan nanti antara Chelsea versus Brighton? Prediksi saya memang Chelsea lebih diunggulkan. Tapi ya pertandingan ini menurut saya Chelsea bakal kesulitan untuk menghadapi pertandingan ini. Ya menang-menang tipis lah gitu. Oke, next dari Liga Spanyol ada derby antara Real Madrid versus Atletico Madrid. Dan Real Madrid sedang ditinggalkan oleh Mbappe yang terkena cedera mungkin 2 minggu atau 1 minggu mungkin ya. Dan ya memang secara kualitas lebih diunggulkan Real Madrid. Karena Real Madrid mempunyai penyerang-penyerang yang handal, tengah yang handal gitu. Tapi ya patut diwaspadai juga Atletico Madrid ini. Oke, saya rasa itu saja video kali ini. Nanti kita akan bahas lagi tentang beberapa pertandingan yang akan berlangsung. Oke,
Salam dari saya, Antoner. Salam olahraga.